Assalamualaikum
Sampai tengok sini. Ustaz. Insyaallah. Ustaz Safroni Usman. Ya, sebagai anggota BIRU. Beliau masuk dulu di akhirat karena kita tahu kalau beliau tak imam. Berarti Ustaz Imran anggota BIRU. Imam wilayah. Itu di komplek itu. Nanti sambutan ketua sambutan pembina GP Ansor nanti terakhir saja. Sudah jalan. Iya, menyesuaikan. Iya. Sambutannya Iya, imam betul. wilayah. Mulai di situ. Pakai ini. Supaya dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih sempat sama-sama berada di Masjid Al Yakin Kelurahan Maudu dalam rangka pelaksanaan Isra Miraj, hasil kerjasama antara Badan Takmirul Masjid Al Yakin Kelurahan Maudu bersama dengan GP Ansor Kota Gorontalo. Yang kami muliakan pemerintah setempat, pemerintah Kelurahan Maudu, yang kami muliakan juga Badan Takmirul Masjid Al Yakin Kelurahan Maudu, yang kami muliakan juga Bapak Ibu jamaah salat Isya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan juga adalah adik-adik yang sekarang hadir di tempat ini, gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau misalnya ada adik-adik yang bermain di masjid, biarkan saja, tidak apa-apa, ya. Mungkin hari ini mereka hanya bermain di masjid, suatu saat nanti mereka akan meramaikan masjid dengan sholat 5 waktu di masjid. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak ibu, langsung saja kita awali acara malam hari dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, acara kedua kita masuk pada sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Badan Takmirul Masjid Al Yakin Kelurahan Maudu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Imam Wilayah Kota Timur. Kami sebut dengan hormat Bapak Imran Muharram SAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nuril hidayah sayyidina maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau yang saya sebut nama beliau yang terhormat Bapak Al-Ustaz Safroni SY Usman SAG MPDI. Beliau sebagai pimpinan ataupun kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khairat Kota Gorontalo, dan kapasitas beliau juga sebagai Dewan Pembina Badan Ta'mirul Masjid Al-Yakin. Yang saya muliakan, saya hormati beliau Bapak Al-Ustadz Robianto Ibrahim STHI sebagai pemberi tausiah pada malam hari ini. Segenap pengurus cabang ataupun pengurus Gerakan Pemuda Ansar Kota Gorontalo yang saya hormati, teman-teman Badan Ta'mirul Masjid Al-Yakin, rekan-rekan Remah Muda Masjid Al-Yakin, ya insyaallah kita semua senantiasa diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Tentunya dengan izin Allah kita berada di tempat ini, di masjid yang sama kita cintai ini, dalam rangka doa, kemudian tausiah, dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa syukuran kita menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan silaturahmi Gerakan Pemuda Ansar Kota Gorontalo. Salawat dan salam tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah curahan rahmat yang Allah berikan kepada beliau senantiasa kita nikmati di kehidupan dunia dan tentunya lebih afdal lagi di kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sambutan kami selaku Badan Ta'mirul Masjid malam hari ini, pertama permohonan maaf dari beliau Ketua Badan Ta'mirul Masjid kepada teman-teman ataupun pengurus GP Ansar Kota. Beliau sebenarnya berkeinginan hadir, akan tetapi ada juga acara takziah serangkaian hari kelima dari salah satu keluarga beliau. Jadi belum sempat bisa sama-sama dengan kita malam hari ini. Demikian pula tidak semaksimal jamaah yang hadir Pak Ustadz, karena malam hari ini juga ba'da Isya ada pelaksanaan takziah hari kelima dari salah satu jamaah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut adalah ucapan terima kasih kepada pengurus GP Ansar Kota Gorontalo yang alhamdulillah melaksanakan kegiatan pada malam hari ini dan memilih Masjid Al-Yakin sebagai penyelenggara. Ini merupakan satu momen kebahagiaan tersendiri bagi kami Badan Ta'mirul Masjid Al-Yakin. Kemudian yang kedua, ucapan maaf jika pada perayaan ataupun pelaksanaan acara malam hari ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Demikian mungkin sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah sambutan dari Badan Ta'mirul Masjid Al-Yakin Kelurahan Maudu. Dalam hal ini disampaikan oleh Ustadz Imran Muharram SAG. Tadi saya mendengar bahwa ada kedukaan ya Pak Ustadz ya di tempat ini ya, dari Ketua Ta'mirul dengan salah satu jamaah meninggal. Insya Allah kita doakan
almarhum diterima semua ibadahnya. Amin. Diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara kedua adalah tauziah. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Robianto Ibrahim. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ustadz Syafroni Usman yang alhamdulillah bersama kami di tempat ini. Yang kami hormati juga Bapak Imam Wilayah, seluruh anggota, ketua dan anggota Takmirul Masjid Nurul Yakin, Al-Yakin ya, Al-Yakin, hadirin wal hadirat, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, terkhusus juga penyelenggara GP Ansor Kota Gorontalo, kru Netizen TV, semua kita insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita duduk di tempat ini menghadiri satu kegiatan yang sangat-sangat penting. Apa itu? Merayakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, kalimat sederhananya adalah ulang tahun solat. Seorang yang tidak meyakini adanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia tidak meyakini adanya solat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, saya sudah memulai dengan muqaddimah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana itu makna yang sebenarnya itu Allah Maha hebat. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya lailan, bayangkan, pada malam hari. Ini pelajaran besar buat kita. Kalau kita mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cari waktu yang mustajab itu, waktu yang afdal itu adalah pada malam hari. Bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam hari. Jadi malam hari itu ada dua kemungkinan kita sebagai manusia. Seorang ketika
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal itu adalah pada malam hari. Dan kebanyakan juga sebagian manusia mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada kapan? Lebih banyak itu pada waktu malam hari. Ya, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innakum tukhti'una al-laila wan-nahara." Sesungguhnya kalian itu bersalah malam dan siangnya. Lihat, Nabi menyebutkan yang pertama kali itu adalah malam, lailan wa nahara. Bukan nahara wa lailan, tidak, tetapi lailan wa nahara. Berarti kebanyakan manusia itu banyak melakukan dosa dan maksiat pula pada waktu malam hari. Orang mojok-mojok, ya, tidak ada mojoknya paling banyak itu tidak ada pada waktu siang hari. Kebanyakan orang mojok itu pada waktu malam hari. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang sangat besar, pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang besar, yaitu kita kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cari pada waktu malam hari. Itu adalah malam yang kita berdoa kepada Allah dalam keadaan hening. Ya, Nabi saja ziarah kubur itu pada saat kapan? Pada waktu malam hari. Kita mungkin karena pengaruh film horor, ya, pengaruh nonton film horor tidak berani ziarah kubur pada waktu malam hari. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Fazuruha, ziarahlah kuburan tersebut. Apa tujuan dari ziarah kubur itu? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena kita ziarah kubur itu tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita terhadap akhirat. Makanya Nabi itu sama dengan orang Gorontalo. Kenapa itu orang Gorontalo biasanya kuburan itu dekat dari rumahnya? Ya, supaya apa? Keluar dari rumah langsung ziarah kubur. Nabi begitu, habis sholat malam langsung ziarah kubur. Ya, supaya apa? Supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada sepupunya namanya Ummu Hani. Ya, Ummu Hani. Apa perkataan Ummu Hani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, jangan engkau ceritakan kepada orang lain. Seandainya engkau ceritakan kepada orang lain, maka orang tidak akan percaya kepadamu. Ya, itu sikap yang pertama. Rasulullah menceritakan kepada Ummu Hani. Yang kedua, setelah Rasulullah SAW menceritakan kepada Ummu Hani, Rasulullah menceritakan lagi kepada Abu Jahal. Di sini masalahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ya, apa kata Abu Jahal pada saat itu? Saya tidak percaya. Bahkan beliau kumpulkan penduduk Mekah pada saat itu untuk tidak mempercayai cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Bayangkan, ini paman Nabi loh, ya, bukan orang jauh dari Nabi, ya, orang dekatnya Nabi, paman Nabi, ya. Jadi kalau kita berdakwah dimusuhi oleh paman kita, dimusuhi oleh keluarga kita, itu sunnatullah, ya, itu sunnatullah, ya. Kita menyampaikan risalah agama itu ada dua kemungkinan, bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Ya, tugas kita apa? Yang sering kita bacakan pada surah Yasin, wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan.
ya, memberikan penjelasan. Orang terima, alhamdulillah. Kalau orang tidak terima, kita sabar, ya, jangan marah-marah, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Nabi-nabi terdahulu juga ujiannya bukan orang yang jauh dari mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam, ujian mereka siapa? Ujian beliau siapa? Bapaknya. Ya, Nabi Nuh alaihi salam, ujian beliau siapa? Istrinya dan anaknya Kanaan. Ketika Kanaan diajak naik ke atas gunung, apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum minal ghafilin. Wahai anakku sayang, naiklah kamu ke dalam perahu, ke atas perahu tersebut. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Apa kata anaknya tersebut Kanaan? Sa'awi idal jabal ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung, saya tidak akan kena dengan air, dengan banjir tersebut. Ya, tetapi itulah kadangkala syariat itu tidak bisa dengan akal. Orang lihat Kanaan main akalnya. Dia mau naik ke atas gunung, dia pikir kalau dia di atas gunung selamat. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia, ya, sehingga dia bukanlah termasuk pengikut dari Nabi Nuh alaihi salam, walaupun dari sisi biologis beliau itu adalah anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an sendiri, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kanaan itu bukan dari keluargamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bayangkan pamannya Nabi Abu Jahal, ya, tidak mempercayai, ya. Jadi masalah Isra dan Mi'raj ini bukan masalah akal, tetapi masalah keimanan. Masalah syariat itu bukan masalah akal, tetapi keimanan. Apakah dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, memberikan syariat kepada Rasulullah SAW dengan salat atau tidak, maka itulah yang berbicara adalah keimanan. Bayangkan satu malam orang tidak percaya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, kurang lebih hanya 2 jam, ya, dengan perjalanan 2 jam, ya, orang tidak percaya, ya, dengan jalan kaki lagi. Ya, ada yang mengatakan dengan buruk, ya, barakna alaihi, dengan buruk, ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita ambil pelajaran. Kadangkala kita beribadah kepada Allah, yang harus kita lakukan adalah kita beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah, kadangkala orang di zaman sekarang beribadahnya itu ibadah matre. Tahu ibadah matre? Ya, dia beribadah maunya diberikan sesuatu. Baca wirid 1 agar dapat begini. Ya, kita diberikan wirid, ya kita baca. Ya, kita baca memang. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita panjatkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Yang harus kita panjatkan, kita harus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, sesungguhnya kami memberikan makan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hanya bersedekah saja karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan tanda terima kasih dari orang lain. Jadi kalau kita beribadah, jangan minta balasan. Kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan balasan kepada kita, alhamdulillah. Tetapi kalau Allah belum berikan, jangan sampai saya ini berdoa berpuluh-puluh tahun, tetapi Allah belum kabulkan doa saya. Bukan karena Allah belum kabulkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan penjelasan para ulama, ketika kita berdoa,
itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kebaikan yang lain. Misalnya kita berdoa dengan, ya Allah berikan saya rezeki. Ya, maksudnya rezeki di sini uang. Ya, tetapi selama kita sudah puluhan tahun kita berdoa tidak diberikan uang, hanya diberikan kesehatan. Jadi Allah gantikan dengan kebaikan yang lain. Yang kedua apa? Allah jauhkan kita dari keburukan. Ketika kita banyak berdoa minta rezeki, tetapi Allah tidak berikan rezeki, Allah jauhkan kita dari kecelakaan, dari mara bahaya. Itulah yang kedua, kemungkinan yang kedua kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah investasi kita di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang selanjutnya saya sampaikan pada muqaddimah bahwasanya kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu substansinya adalah ulang tahun salat. Ya, sekarang naudzubillahi min dzalik, azan sudah berkumandang, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Kadangkala dia anggap ini azan seperti panggilan tak terjawab, ya, seperti miss call. Ya, dia datang lagi salat dalam keadaan malas. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita salat usahakan ikhlas. Ya, syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fabima aghwaytani la aqudannahum siratakal mustaqimah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lihat, syaitan sudah bersumpah dalam Al-Quranul Karim, saya akan gelincirkan hamba-hambamu itu dari jalan yang lurus. Tapi syaitan menyerah pada satu golongan. Siapa itu? Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau kita datang dari rumah ke masjid, kita sholat harus kita ikhlas. Ya, kita ikhlas. Ikhlasnya bagaimana? Makan dulu. Jangan sampai makanan sudah tersedia sementara takabiru, jangan-jangan kita ikan kucing sebawa lari. Ya, orang kadang-kala berpikir begitu. Karena apa? Sudah tidak ikhlas. Ya, jangan-jangan saya kue so habis. Ya, karena apa? Karena tidak ikhlas dia dalam melaksanakan ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita melaksanakan ibadah, bayangkan ini Isra dan Mi'raj terus menerus, ya, kita rayakan. Tetapi mari kita introspeksi diri, sudah sejauh mana kita melaksanakan sholat. Ya, jadi sholat itu, orang melaksanakan sholat itu 3 cara. Ada tepat waktu, ada sewaktu-waktu, atau ada yang nanti ada waktu. Ya, jadi orang melaksanakan sholat itu ada 3 model. Ada tepat waktu, ya, ada sewaktu-waktu, ya, atau ada yang nanti ada waktu. Ya, kita yang mana? Golongan yang mana? Ya, padahal kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya ayul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad SAW apa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi masalah Isra dan Mi'raj kita harus tekankan masalah salat. Ya. Yang kedua, kita melaksanakan salat harus ikhlas, jangan malas. Karena orang melaksanakan salat dalam keadaan malas itu Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, itu termasuk orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka mengerjakan salat, orang-orang munafik ini mengerjakan salat qamu kusala, mereka mengerjakan salat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kaslan. Jadi kusala itu jamak dari kaslan. Ya, dalam keadaan malas. Bukan hanya itu, yura'unan nas,
mereka memperlihatkan kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Ya, jadi hati-hati kalau kita melaksanakan salat, usahakan khusyuk. Usahakan jangan malas. Ya, kadang kalau orang ruku begini, ya. Usahakan lurus, ya. Sujud pun harus memang betul-betul sujud, ya. Dan itulah yang perlu kita perhatikan bersama pada saat kita melaksanakan solat, ya. Dan solat ini hal yang kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, ya, sebagaimana ada seorang sahabat, wahai Nabi, saya ingin bersamamu di surga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya, a'inni bikasratis sujud, bantulah saya kalau kamu ingin bersamaku di surga. Apa kata Nabi? Bantulah saya dengan kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin bersama Nabi di surga, maka kita perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj. Bayangkan, Ummu Hani percaya, Abu Jahal tidak percaya. Bayangkan, ini sepupu baru paman, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, orang ketiga yang beliau ceritakan kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah tersebut kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini sahabat Nabi. Jadi sahabat itu dalam bahasa Arab pun punya banyak makna. Ada namanya zamil, ada namanya as-sahabah, ada namanya qarin, ya. Ada namanya as-sadiq. Itu semua sahabat, ya. Jadi kalau dia zamil, ya, ada dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Muzammil, ya. Zamil dinamakan dia zamil karena apa? Karena dia melindungi. Jadi kalau ada sahabat bawa parasit, benalu, ya, itu bukan sahabat namanya, ya. Baku pinggir dia siku, ya. Tatahia wa tutuhia wa tatahia, ya. Baku singgul, ya. Di muka lain, balik belakang lain, ya. Itu bukan teman namanya. Makanya dalam bahasa Arab saja zamil itu orang yang melindungi, ya. Ada namanya as-sadiq. Sadiq itu berasal dari kata sodaqah, artinya apa? Jujur, ya. Jadi orang yang sahabat itu man sodakoka, laman sodakoka, ya. Dinamakan dia sahabat itu apa? Orang yang senantiasa memperbaikimu, bukan senantiasa membenarkanmu. Kalau orang teman yang baik itu senantiasa memperbaiki kita. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, dia ingatkan kita. Itu namanya sahabat, sadiq, ya. Dan ada dinamakan dengan sahabat Nabi. Dan sahabat itu, ya, itu ukuran apa? Tingkatan yang tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi, khalil, ya. Khalilullah, ya. Kalau kita di apa namanya di Islam namanya Khalilullah. Kalau di luar dari Islam namanya haleluya, ya. Itu dari kata Khalilullah, ya. Khalilullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita perhatikan bersama supaya kalau kita berteman, kita lihat dia pada posisi apa. Dia pada posisi zamil, atau dia pada posisi sadiq, atau dia pada posisi apa namanya? Posisi dia sebagai sahabat, atau dia pada posisi khalil, ya. Khalil itu, ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, ya. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, ya.
sebenar-benarnya pembicaraan. Itu sudah Khalilullah, ya, pada posisi yang paling tinggi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika hal itu diceritakan kepada Abu Bakar Siddiq, orang-orang mengira bahwasanya Abu Bakar Siddiq akan mengingkari kisah itu, cerita tersebut. Tetapi Abu Bakar Siddiq, beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, As-Siddiq, orang-orang yang senantiasa jujur, ya, sehingga beliau membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memilih teman yang baik. Ya, jangan sampai salah pilih teman. Ya. Salah curhat. Orang kadang-kala kan bercurhat, ya. Hati-hati salah curhat, ya. Makanya seorang penyair Arab mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tas'al 'anil mar'i was'al an qarini wa kullu qarinin yaqtadi. Jangan kamu tanya siapa orangnya, tapi tanyakanlah siapa temannya. Wa kullu qarinin yaqtadi, karena kepada temanlah dia akan mengikuti. Ya, sebagaimana juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu dilihat dari agama temannya, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Teman pada posisi yang mana dulu? Ya, pada posisi kalau sudah mencurhat, ya, sudah ada yang teman cuman say hello, hai, bagaimana kabar, kaifal hal, ya, itu cuman teman biasa. Tetapi kalau sudah curhat buka-bukaan, maka kita harus punya teman yang khusus. Jangan sampai kita salah memilih teman yang bisa jadi dia bukan teman, dia pasti akan menemui kita dalam tikungan, ya. Hati-hati, ya, kalau menemui kita dalam tikungan, dia adalah musuh dalam selimut kita, dan dia bukanlah teman kita yang sejati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lewat kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah masih mempertemukan kita di tempat ini untuk menghadiri kegiatan Isra dan Mi'raj. Kalau orang sudah membahas Isra dan Mi'raj, tinggal beberapa bulan lagi Ramadan, ya. Jadi Ramadan ini, ya, orang senantiasa berjumpa, senantiasa Ramadan ini ada. Tetapi kita belum ada jaminan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita senantiasa berjumpa juga, ya, jangan sampai senantiasanya kita berjumpa itu akan menghilangkan sensitivitas. Sebagaimana dalam sebuah kaidah, kasratul imsas tumitul ihsas, ya, banyaknya bertemu itu akan menghilangkan sensitivitas. Oh, Ramadan, akhirnya apa? Ya, kita tidak fokus dalam beribadah pada bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah di sini tidak ada. Biasanya kalau di tempat-tempat lain, saya lihat kalau so dekat-dekat bulan suci Ramadan, semulai ada panggung-panggung. Ya, semulai saya jaga lihat ketika azan, kadangkala lebih ramai di panggung daripada di masjid. Ya, lebih banyak orang ketika mengisi waktunya itu, lebih banyak orang cuman bermain domino di panggung satu hari full. Ya, karena tidak dapat batu tujuh, akhirnya berdiri terus. Ya, tapi apa, ketika dia sholat bersama imam dan imamnya mungkin agak pelan sedikit, dia marah-marah. Ya, sekarang ini sudah ada pergeseran nilai. Orang kalau berdiri lama karena kalah bermain domino, dia rela. Tapi kalau berdiri lama sholat, kadang-kadang mahem tembede datem bede kiki. Ya, ya, dia kasih kode itu imam supaya cepat selesai sholatnya. Ya, padahal apa? Harusnya ketika kita melaksanakan sholat, kata Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat dengan keimanan, melaksanakan sholat tarawih dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi sekarang sudah ada pergeseran nilai. Dia berdiri lama, main remi, main kartu, main ceme, ya, dia rela berdiri lama.
ya. Tetapi kalau berdiri lama melaksanakan sholat, kadang-kadang saja kabak kode, amin. Kalau saya jadi imam begitu, kon dia kode, saya tambah kasih lama, ya. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwasanya kita sholat ini bukan bermain domino, ya. Kalau kita sholat ya sholat, ente saja bisa sholat, bisa rela duduk berdiri lama nonton bareng bola kaki, tapi tidak tahan dengan kita melaksanakan sholat. Ada apa dengan hati kita? Ya, ada apa dengan hati kita? Kita tidak rela berdiri lama melaksanakan ibadah, tetapi bermain remi, bermain kartu, ya, rela berdiri lama. Nonton bareng sepak bola, kadangkala so sampai subuh, dia ada lewat kesana itu waktu subuh, azan subuh berkumandang, dia anggap itu cuma panggilan tak terjawab, ya. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita mulai berpikir, harusnya kita mulai introspeksi diri. Sudah seberapa jauh amalan yang kita lakukan selama ini? Sudah seberapa lama? Sudah berapa umur kita? Kita mulai introspeksi diri, ya. Bayangkan dalam sehari itu kita tidur 8 jam, ya. Kita tidur 8 jam, berarti sepertiga dari hari itu kita pakai untuk tidur. Berarti kalau kita sudah berumur 30 tahun, berarti 10 tahun kita pakai untuk tidur. 60 tahun berarti 20 tahun kita pakai untuk tidur. Sisanya kita pakai untuk apa? Maka mari kita senantiasa bermuhasabah, senantiasa memperbaiki diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah dengan perayaan kita dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menambah semangat kita di dalam beribadah, ya. Kadangkala juga Ramadan itu 10 hari pertama gagah. Kalau 10 hari kedua boleh sisa-sisa perjuangan, apalagi 10 hari ketiga. Usahakan terus menerus, ya, karena kita akan mencari pengampunan dari Allah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna fi kulli lailatin wutaqa'u minan nar. Sesungguhnya pada seluruh malam dari bulan suci Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja dari saya. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, ada kesalahan, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan saya butuh bimbingan, butuh saran, butuh masukan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan semua urusan kita. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itulah tadi tausiah oleh Ustadz Robianto Ibrahim. Insya Allah Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu, berikut 2 lagu dari majelis. Majelis apa? Ya. Majelis apa ini? Majelis Nurul Anwar. Dari majelis Nurul Anwar. Aduh, jalan mati. Oh ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
sampai 5 tunggu Ustaz Oban kemana? Sampai tunggu Ustaz Oban. Kalau tidak ada kan Segala macam juga saya. Tengah jam mungkin ada. Ada kata-kata yang bisa diambil.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah persembahan dari Majelis Nurul Anwar. Berikutnya Bapak Ibu, untuk lebih menambah berkah kegiatan kita malam hari ini, yaitu doa akan dibawakan oleh Ustadz Safroni Usman. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati talbiha wa la kunita salihatan kabul wa tamisul wa mamuli hissi wa nawidini wa duniyawi jalibatan likulli khair dafiatan kulli dur wa anna Allah yarzuqna nasihatan fil jasad wa salahan fil walad wa la kulli lahad wa anna Allah yaghfiru dhunuba wa yastaghfiru wa yaghfiru wa inna matlub wa anna Allah yaghfiru dhunuba rabbana wa anna Allah yarfa'u al-ghala wal waba wa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wal mahatina wa jarimjatina wa ikhwanina ikhwatina duratina azwajina azwajatina muallimina wa li ustadina wa syakhna salihin jamil markatul karbin wa jamil munimnat wa sunnat mila rustan uliya qutbur rabban syekh Abdul Qadir Jalan mila rusayul ahrat habib sayyid misalnya jufri wa usul ibrahim mila rat syekh hashim asy'ari mila mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi durrati ajmain. Syawlilum bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan farjul kurab wa tuqda bil hawaij wa tunur ghaib wa husnul khawatim wa isaskal gamam biwajhil karim wal ali sallam fi kulli lamhatin min kulli ma'lum lak. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salihun wa na'udzu bika min syarri ma stataka minhu nabiyyuka rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salihun wa antal musta'an wa likal balag wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Itulah doa dari Ustadz Safroni Usman. Insya Allah doa dari Ustadz dan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dengan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.